Selanjutnya, menurut Viral ya, dan teman-teman 2011, tanggung jawab sosial meliputi tanggung jawab kepada pelanggan. Jadi bukan hanya kepada lingkungan di sekitar kita saja, tapi juga kepada pelanggan kita. Ya, bagaimana bentuknya pada pelanggan kita? Ya kita harus rawat di situ. Ya, ya, jadi nanti bisa kalau sudah sangat lama dan menjadi pelanggan yang apa namanya sudah sangat sangat bagus ya, nilainya juga besar, dia juga akan terus membeli, akan mengambil produk kita. Ya kita bisa berikan tanggung jawab sosialnya, komitmennya kita seperti apa. Apakah diberi diskon khusus, apakah nanti bentuknya hadiah atau bentuknya nanti apa namanya pembayaran yang bisa ditempuh dan paling tidak itu bentuk-bentuknya. Kemudian juga terhadap karyawan. Ya. Jadi terhadap karyawan ada tanggung jawab sosial juga. Ya. Hak-haknya, bagaimana karyawan itu haknya, hak untuk baik dari gajinya, sisi gajinya, ya, pendapatannya, juga untuk apa karirnya, terus hak-hak yang ada di dia, baik itu di tadi apa tentang kesehatannya, tentang ketenaga kerjaannya, gitu ya, tentang hak cutinya dan seterusnya. Jadi itu eh, menurut Farel juga meliputi itu. Jadi bukan hanya kepada lingkungan saja, tapi juga pada pelanggan, karyawan. Kemudian juga kepada investor. Bentuknya apa kalau tanggung jawab sosial kepada investor? Bentuknya ya apa bentuknya kepada investor? Harus percaya itu, Pak, dipercayai, Ya, jujur. ya harus harus bisa memberikan hasil kan gitu. Ya, Pak. Ya, dividen kalau kalau bentuknya saham, itu kan. Terus keuntungan kalau bentuknya adalah komitmen-komitmen tertentu ya. Jadi bentuk tanggung jawab sosialnya yaitu kepada investor-investor kan yang memberikan modal. Ya, bagaimana modal ini nanti bisa kalau kita ada hasil otomatis kan tadi kepercayaan tadi yang disampaikan ya ini akan meningkat. Ya, ini bentuk tanggung jawabnya itu. Kemudian juga kepada kreditur. Kreditur itu kepada yang memberikan pinjaman. Ya, oke, yang memberikan pinjaman tadi bentuk tanggung jawabnya. Berarti ya kita harus mampu mengembalikan, ya, sesuai jatuh tempo, ya, waktunya bayar tiap bulan, misal bayar. Jadi itu bentuk tanggung jawab. Dan lingkungan masyarakat tadi, ya, ada komitmen apa di situ, ya. Misal kepada lingkungan di sekitar situ setiap bulan ada apa untuk pembangunan eh, apa sarana sosial di situ. Nah, itu juga bentuk tanggung jawab sosial. Ya, masjid misal di sekitar situ, terus apalagi di situ butuh apa gitu ya, korban, misal nanti potong sapi di situ, nah, itu bentuk tanggung jawab sosial. Atau nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan 17 Agustus, misal di lingkungan itu apa yang dibutuhkan, ya kita bisa memberikan supportnya. Jadi itu bentuk tanggung jawab sosial, ya, eh, kepada lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya tanggung jawab sosial adalah ya, tanggapan sosial yang menggambarkan tanggung jawab sosial di luar laba atau keuntungan yang diperoleh untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat, gitu ya. Jadi ini bagaimana ya, apa namanya? Jadi kita tidak hanya keuntungan yang kita peroleh itu yang apa namanya? Yang kita jadikan tanggung jawab, tapi juga kepada untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat situ. Ya, jadi keberadaan kita nanti ini akan keberadaan perusahaan itu, organisasi itu, saya itu akan melindungi, ya akan memperbaiki kondisi masyarakat di situ. Ya, bukan hanya
kita bicara tentang laba atau keuntungan. Ya, oke ya. Selanjutnya itu paling tidak ya pengertian tentang tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada beberapa tanggung jawab sosial. Ya, yang pertama tanggung jawab sosial pada pelanggan. Ya, tadi ya, kita urai satu-satu, tapi tadi sekilas saya sudah sampaikan juga. Ya. Pada pelanggan, bagaimana kita bisa membuat produk ya, yang berkualitas, gitu ya. Kalau ada komplain, berarti komplainnya bagaimana? Pas respon, itu ya. Pas respon. Kalau sekarang itu PLN, itu komplainnya sudah tidak perlu kita datang lagi ke mana? Kantor, itu ya. Sudah pakai IG, lewat lewat media sosial, pakai Instagram, Pakai aplikasi biasanya, Pak. pakai Kalau aplikasi. Aplikasinya lewat IG itu kemarin. Ya. Jadi langsung ditanggapi komplainnya tidak perlu datang kita. Jadi di situ langsung dijawab oleh mesin dan nanti dihubungkan ya lewat operator itu. Ya. Nanti ada yang langsung bisa datang kalau memang perlu penanganan. Itu ya. Kemarin Telkom juga begitu. Ya. Telkom, IndiHome mati gitu. Itu bisa langsung dilewat aplikasi ya, komplain. Jadi fast respon dan tidak perlu eh, apa namanya datang ke kantor. Kemudian juga umpan balik bagi pelanggan. Ini kaitan dengan eh, pelanggan ya. Bagaimana ada semacam eh, yang tadi yang saya sampaikan tadi, pelanggan ini sangat apa namanya, sangat dengan produk kita ini luar biasa apa namanya itu, eh, dia begitu setia ya dengan produk kita ya kita harus ada umpan balik. Jadi jangan sampai kita menanggapinya biasa-biasa saja. Nanti dia juga tidak akan maksimal, tidak akan terus meningkatkan pengambilannya. Ya. Jadi nanti re pengambilan lagi. Ya. Ini berkenaan dengan umpan balik yang kita berikan kepada pelanggan. Kalau pelanggannya merasakan apa senang dengan apa jasa yang kita lakukan, pasti dia akan eh, terus mengambil ya dari produk yang kita hasilkan. Kemudian tadi karyawan sudah ya, selamatannya, keadilannya. Oke. Kemudian untuk investor, ya, kreditur tadi sudah ya, laba, ada dividen, bentuknya ada bagi hasil. Kemudian krediturnya juga ya bayarnya juga harus sesuai ya, sesuai dengan tanggal yang disepakati. Ya. Jadi ada pokok plus keuntungannya ya, yang didapat. Lingkungan tadi tidak mengganggu, tidak menyebabkan kerusakan juga. Termasuk tadi apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita, kita bisa berikan. Oke, itu ya beberapa tanggung jawab sosial. Kemudian tentang program tanggung jawab sosial. Pendekatan dalam tanggung jawab sosial ini disampaikan oleh Madura tahun 2007. Pendekatan dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah pendekatan halangan ya atau obstruksionis. Ya, ini ditunjukkan dengan minimalnya upaya perusahaan dalam membantu masalah dan sosial dan lingkungan. Ya, jadi pola yang diterapkan oleh perusahaan itu dia tidak terlalu merespon, jadi sangat minimal. Ya, ini pendekatan-pendekatan ya dalam perusahaan itu. Ini namanya pendekatan halangan. Jadi kalau ada apa tadi sekitar situ ini ada komplain misal ada permintaan tadi proposal gitu ya, tapi dia tidak segera, tapi minimal sekali ya perusahaan untuk membantu itu. Itu namanya abstraksionis ya. Kemudian yang kedua, pendekatan bertahan atau defensif ya. Jadi perusahaan itu sudah bertahan saja gitu ya.
Jadi dia tidak berusaha untuk apa namanya merangkul dengan ini, tapi bertahan saja kalau ada permintaan, ya, dengan persyaratan legal jika ada permasalahan. Gitu. Jadi kalau bertahan ini dia sudah tidak apa-apa, kalau ada ya dilayani, gitu. Kalau enggak ya sudah diam, gitu ya. Kemudian kalau ada masalah dengan lingkungan, dia memakai persyaratan legalnya. Jadi pendekatan yang dilakukan pendekatan legalitas ini sesuai enggak, gitu ya. Jadi di apa dilakukan jika ada masalah itu dengan persoalan legalitasnya. Ya, hukum nanti yang berjalan sudah ke masalah hukum. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang bersifat akomodatif. Ya, akomodatif. Jadi bagaimana dia mengakomodasi. Jadi eh, ingin berpartisipasi. Jadi terus perusahaan itu mengakomodir apa yang terjadi di sekitar situ. Ya. Jadi Mohon maaf, Pak. ya, Saya baru hadir, Pak, atas nama Christian Sanjaya. Saya telat, Pak. oke, ya, baik, Christian. Langsung ya, langsung bergabung ya. Terima kasih, Bapak. Baik, oke. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga tentang pendekatan akomodatif. Jadi ingin berpartisipasi. Jadi perusahaan itu berpartisipasi, tapi dasarnya adalah aturan-aturan yang ada, aturan legal dan etika yang ada di situ. Itu ya. Jadi contohnya ya aturan main yang di situ. Oh, di sekitar situ nanti sekian sekian rupiah gitu nominalnya yang dikeluarkan. Ya sudah itu partisipasinya ya itu ya. Atau etika atau permintaan-permintaan sesuai etika yang ada di situ, sesuai ketentuan yang ada di sekitar masyarakat situ. Ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak akan berpartisipasi atau urunan atau dia memberikan itu di luar yang ada aturannya tadi. Ya. Jadi itu itu pendekatan akomodatif. Ya. Kemudian yang keempat, pendekatan yang proaktif. Ya. Jadi pendekatan dan tanggung jawab sosialnya tinggi. Jadi ini sangat sangat apa ya aktif sekali ini. Oh, masyarakat baru ada mau ada 17-an tadi. Oh, kebutuhannya apa? Gitu. Jadi itu proaktif. Oh, ini sedang membuat masjid, misal ya di sekitar situ. Pengumuman di masjid itu desanya dikoordinir oleh takmirnya dan seterusnya. Itu eh, oke, itu langsung diberikan. Jadi itu namanya proaktif. Terus apalagi di sekitar situ, misal belum ada jalannya jelek atau jalannya rusak, ya paling tidak memberikan apa gitu ya. Itu namanya proaktif. Atau untuk yang sekitar situ ada sosial yang duafa, yang yatim itu bisa. Ya, tanggung jawab sosialnya di situ. Itu proaktif. Oh, seberapa Pak Lurah yang ada di sini yang perlu kita berikan. Itu namanya pendekatan proaktif. Jadi perusahaan ini yang aktif ya, yang menanyakan ya apa namanya kepada kebutuhan yang ada di sekitar situ. Ya, jadi ini kaitan dengan pendekatan tanggung jawab sosial. Ya, paling tidak ada 4 itu. Ya, tinggal kita nanti pilih yang mana. Apakah kita sifatnya kita buat yang paling minimal gitu ya. Berarti nanti ya memang kalau ada masalah-masalah ya ada riak-riak kecil bisa jadi itu nanti. Ya. Kemudian apakah kita defensif saja sudahlah kita lihat saja kita enggak. Ya, itu nanti itu polanya defensif. Oke, atau kita yang sangat proaktif. Ya. Oke, itu ya saya kira untuk materi ya yang saya sampaikan malam hari ini tentang etika dan tanggung jawab sosial. Ya, silakan nanti masih ada waktu kita ya kurang lebih berapa ini? 20 menit ya.
Silahkan nanti ada teman-teman kita diskusi bersama ya, kita sharing tentang materi ini. Bagaimana sebuah perusahaan harus memahami etika di sana, harus ada tanggung jawab sosial di sana. Jadi tidak hanya kerja saja, tidak hanya dia memproduksi apa barang, ya, tapi tidak melihat sekitarnya. Ya, jadi dia Iya, hanya Bapak. memikirkan keuntungannya saja, tetapi dia juga harus memikirkan etika yang ada di situ. Ya, ada Iya, muatan lokal di situ, ya. Kalau di iya, situ. Bapak. Oke, silahkan. Ada yang mau Pak, ditanyakan? izin mau tanya, Pak. Ada dua pertanyaan, Pak. Oke, silahkan. Ya, yang pertama itu, apakah pelanggan yang termasuk pelanggan tetap itu termasuk omset berjalan nggak, Pak? Gimana? Apakah pelanggan tetap itu termasuk omset yang berjalan nggak, Pak? Terus Pelanggan yang tetap, ke, omset yang Nggih. berjalan. Oke. Terus yang kedua itu ini, Pak, tentang etika. Mm-mm. Apakah apakah menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda itu apakah termasuk beretika nggak, Pak? Ya, Terima oke. kasih, Pak. Baik, silahkan. Itu dari saya tadi, Mas Solikin ya. Iya, Pak. Oke, Mas Muhammad Solikin. Itu pertanyaannya ada dua. Tadi yang pertama adalah apa tadi? Pelanggan tetap itu Pelanggan termasuk tetap. Oke, omset yang berjalan apa tidak, Pak? termasuk omset yang berjalan. Omset yang berjalan. Yang kedua kaitan dengan kata-kata tadi ya. Oke, silakan. Iya. Teman-teman ada yang menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Mas Solihin. Silakan. Kalau menurut saya itu Pak, Mm-mm. kalau pelanggan tetap itu termasuk omset berjalan karena kan ada yang bisa dijagakan Pak. Mm-mm. Mm-mm. Oke, itu menurut Mas Dai tadi. Iya Pak. Jadi pelanggan tetap itu adalah omset yang berjalan kita karena itu akan terus ya, terus maka perlu di apa tadi? Dijaga dengan Diberikan, baik, Pak. dijaga, diberikan tanggung jawab sosial itu kan Iya, Pak. pelanggan, terutama pelanggan yang tetap tadi. Itu dari Mas Dai. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain untuk menanggapi itu. Kalau saya Pak, kalau Oke. menurut saya pelanggan tetap itu bisa jadi aset berjalan dan maksudnya omset berjalan bisa jadi tidak. Karena Mm-mm. kemungkinan kalau pelanggan kan kalau ada misalnya kita punya toko langganan, tapi ada toko lain yang menjanjikan barang yang sama, merek yang sama, kualitas yang sama, tapi dengan harga yang lebih murah, ya pasti kita akan pindah gitu loh. Nah, itu Mm-mm. menurut saya. Oke. Bisa dikategorikan bisa iya, bisa tidak. Ya. Ya, Seperti itu itu, menurut Pak. Mbak Lailis ya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Ya. Jadi apa namanya? Pelanggan yang kita punya ya namanya juga pelanggan kan. Ya, makanya harus kita kita buat apa namanya? Bagaimana Nyam- pelanggan itu apa? Nyaman gitu loh, Pak, beli ke kita. Nyaman. Ya, bagaimana mengambil lagi ke kita. Kadang-kadang masalah harga itu juga tidak kalau era sekarang ini sudah tidak apa namanya tidak harus juga ya. Jadi kalau harga yang murah pasti dibeli juga tidak seperti itu kan harus ada faktor yang lain. Kualitas, ada kualitasnya juga. Bisa kualitas, bisa pelayanan ya. Ramah-tamahan. Hmm. Ya, bisa tempatnya juga mempengaruhi gitu ya. Kalau Mas Solikin kan kalau belanja ke Indomaret dengan toko biasa kan pasti milih ke Indomaret kan? Iya, betul. Kok tahu, Bapak? Ya iya. Itu ya Mbak Lailis ya. Mbak Lailis juga pasti ke Indomaret atau Alfamart. Kenapa? Pengen ngadem dulu itu Lebih Mas Solikin yang bukan, pertama. Pak.
lebih bersih pertama, dua harga pasti, pelayanan juga lebih ramah. Bukan karena ngadem dulu ya. Di luar kan panas kan? Biasanya ngadem dulu sih, duduk-duduk gitu, Lah, lihat-lihat. Iya, Pak. lah iya. Iya kan? Jadi paling enggak itu. Jadi tarik kaitan dengan tempat gitu ya. Nah, jadi tinggal kita akan membuat seperti apa ya. Jadi bisa seperti itu, bisa tidak ya. Oke, itu ya. Mas Olikin. Lanjut. Yang lain silahkan. Ada 2 tadi.